Bab 466. Tadinya orang-orang itu tidak berani bertanding minum dengan Reva. Tetapi kalau situasinya seperti sekarang ini, mereka merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Reva sudah mencapai batas limit minumnya. Kalau sekarang mereka bertanding, minum bersamanya kemungkinan besar pasti akan menang. Oleh karena itu, semua orang langsung berkumpul lalu berkata, "Tuan Li, aku bersulang untukmu." "Tuan Li, ayo mari kita minum segelas. Kau tadi kan hanya minum dengannya saja, belum minum bersama kami. Jadi sudah sepantasnya kau juga menghargai kami, kan? Ayolah, daya ketahanan alkoholmu sangat hebat. Kita minum beberapa gelas saja." Semua orang langsung bersahut-sahutan. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperdaya Reva. Nara langsung merasa resah. Kalian jangan kelewatan ya. Barusan dia sudah minum begitu banyak dan kalian masih mau dia minum lagi?" Hana menggertakkan giginya dan berkata, "Kak, kalau hal lain aku tidak akan peduli, tetapi kali ini aku harus mengatakannya. Barusan Reva sudah bilang kalau tidak minum berarti tidak menghargainya. Sekarang semua orang mau bersulang untuknya. Kalau dia tidak minum berarti dia yang salah, kan? Dia tidak bisa menjilat kembali apa yang telah diucapkannya, iya kan?" Nara benar-benar ingin marah karena ini memang sengaja ingin memperdaya Reva. Lalu Reva mengibaskan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan minum dengan mereka. Nara, kau tak perlu khawatir, tidak akan ada masalah." Nara masih ingin berbicara, tetapi diam-diam Reva mengedipkan mata kepadanya. Dia langsung terkejut, ada apa dengan Reva? Apa dia benar-benar masih bisa minum? "Aku ke toilet dulu sebentar ya," ujar Reva sambil tertawa. "Tidak masalah, aku juga ikut pergi." Beberapa pria itu berseru. Mereka khawatir Reva akan curang. Kenyataannya, Reva hanya buang air kecil saja. Setelah keluar dari toilet, Reva menatap semua orang lalu berkata, "Siapa yang mau minum dengan aku harus mendaftar dulu. Kali ini, kalau tidak mendaftar maka aku tidak akan minum ya." Semua orang langsung berseru. Mereka memang sengaja ingin membuat Reva mabuk, jadi semua orang pasti mau minum dengan Reva. Bahkan Hana pun ikut berseru mau minum. Reva tersenyum. "Sepertinya semua orang mau minum ya. Kalau begitu, ayo satu demi satu dari kalian kemarilah. Masih tetap dengan aturan yang sama ya. Kita pakai baskom ini untuk minum. Seberapa banyak pun yang aku minum, maka kalian juga harus mengikuti sebanyak yang aku minum itu, oke?" Hana langsung berkata, "Kau minum dulu kan? Satu demi satu minum bersamamu." Reva mengangguk. "Tentu saja." Hana dan semua orang saling menatap, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu." Mereka semua merasa bahwa tidak peduli seberapa jago pun Reva bisa minum. Setelah baskom ini dihabiskan, dia pasti akan teler, karena setidaknya itu ada 8 liter totalnya. Nara tampak cemas, tetapi saat melihat gaya Reva yang begitu percaya diri, akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Reva menunjuk salah satu pria di antara mereka semua dan berkata, "Kau yang berteriak paling keras tadi, bagaimana kalau kita minum dulu?" Pria itu merasa sedikit bingung, tetapi karena ditatap oleh begitu banyak orang, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. "Oke, siap, siapa takut?" Reva terkekeh. Dia langsung menuangkan 4 botol anggur ke dalam baskom lagi dan menghabiskannya hanya dalam 1 tegukan. Semua orang langsung menatap Reva. Mereka semua berharap Reva akan tepar, tetapi setelah minum, Reva masih tampak baik-baik saja. Semua orang langsung merasa kecewa, apalagi si pria tadi. Setelah Reva selesai minum, berarti dia harus menghabiskan anggur di dalam baskom ini kan? Saat melihat Reva menuangkan 1 baskom penuh anggur itu, lalu si pria langsung berkata, "Bro, aku boleh tidak minum nggak?"
Aku tahu aku sudah salah. Seharusnya aku tidak minum denganmu. Tolong, maafkan aku kali ini saja. Reva mendengus dingin. Menurutmu? Ekspresi pria itu langsung berubah. Tiba-tiba, dia membalikkan badannya dan langsung berlari. Kalau dia menghabiskan anggur yang ada di dalam baskom ini, nantinya dia pasti harus dikirim ke rumah sakit. Saat semua orang melihat situasi ini, masing-masing dari mereka ingin sekali menyelinap pergi. Karena mereka semua merasa bahwa kapasitas Reva atas ketahannya minum anggur ini benar-benar tak bisa diduga. Tetapi siapa sangka saat pria itu mencapai pintu depan, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Reva langsung mengikutinya. Dia meraih kerah si pria tadi dan langsung melemparkannya kembali ke dalam rumah. Saat membuka pintu, tampak Tiger yang bergegas masuk dengan penuh keringat di sekujur tubuhnya. Dia diikuti oleh sekelompok orang. Tuan Lee, aku sudah membeli tempat tidurnya. Apa mau diletakkan di kamarmu yang di lantai 2 itu? Tiger tampak terengah-engah, sepertinya dia benar-benar ke sini dengan berlari. Bab 467. Nara tertegun. Secepat itu? Tiger, tengah malam begini, kau beli di mana tempat tidurnya? Sambil tersenyum, Tiger menjawabnya dengan jujur. Kakak perempuanku yang paling sulung punya toko furnitur, jadi aku hanya memintanya untuk langsung mengirimkan satu kepadaku. Direktur Su, aku tidak tahu model seperti apa yang kau sukai. Jadi aku mengirimkan salah satu ranjang yang mampu aku beli untukmu. Ranjangnya ada di luar. Karena ada banyak sekali mobil yang diparkir di depan halaman rumahmu, sehingga truk pun bahkan tidak bisa masuk. Nara melihat keluar dan tampak sebuah truk yang diparkir di luar halaman. Truk itu merupakan jenis truk yang memiliki 8 roda secara keseluruhan. Nara langsung terpengarangah. Tiger, ini kan hanya tempat tidur saja. Untuk apa kau menggunakan mobil sebesar itu? Tiger berkata, aku juga tidak tahu. Kakak aku bilang bahwa tempat tidur ini sangat mewah sehingga tidak bisa memakai truk kecil. Dia sendiri yang memanggil mobil ini. Aku bahkan belum melihat seperti apa tempat tidurnya. Oh, dan semua desainer ini dikirim oleh kakakku secara khusus untuk membantumu memasang tempat tidurnya. Nara dibuat terkejut kembali. Hanya sebuah tempat tidur saja, apa perlu sampai memanggil begitu banyak desainer? Dan pada saat ini, seorang wanita yang berada di sampingnya mendengus dingin. Ini kan hanya sebuah tempat tidur jelek saja. Memangnya semahal apa sih? Tempat tidur aku yang merupakan merek top internasional saja hanya bernilai $8.500. Itu juga tidak perlu menggunakan desainer sebanyak itu. Semua orang yang langsung terpanah. Yang benar saja, sebuah tempat tidur bernilai $8.500. Memangnya tempat tidurmu itu terbuat dari emas? Clara, kau terlalu boros. Kalau begitu artinya kau tidak paham. Clara adalah seorang wanita kaya yang terkenal. Membeli tempat tidur dengan harga seperti itu hanya masalah sepele baginya. Tetapi tempat tidur seperti ini dianggap yang terbaik di kota Carson. Ya, itu kan hanya tempat tidur jelek. Masa dielu-elukan seperti tempat tidur yang sangat megah saja. Kalian lihat si Clara itu. Meskipun dia membeli tempat tidur yang harganya sangat mahal pun sikapnya tetap biasa-biasa saja. Wajah Hana langsung tampak berseri. Dia merasa temannya telah membantunya mengembalikan image-nya. Dan pada saat ini, si desainer dari toko furnitur merasa geram lalu berkata, satu unit tempat tidur yang senilai $8.500 itu sama sekali tak ada apa-apanya. Harga tempat tidurmu itu bahkan tak cukup untuk membeli meja nakas tempat tidur ini. Mata Clara langsung membelalak lebar. Kau sedang membual ya? Masa $8.500 tidak cukup untuk membeli 2 buah meja nakas tempat tidur jelek ini? Memangnya meja nakas tempat tidur ini terbuat dari emas? Si desainer langsung berseru, Hana,
yang sudah tidak tahan lagi menyetuk. Apa kau bisa membuat konsepnya dulu sebelum membual? $8.500 hanya untuk sebuah meja nakas. Siapa yang bisa percaya itu? Itu kan hanya terbuat dari beberapa potong kayu saja. Memangnya bisa semahal apa meja nakas itu? Si desainer itu langsung meliriknya dan berkata, 2 meja nakas tempat tidur ditambahkan dengan speaker Bose yang dipesan secara khusus. Sebuah speaker itu saja berharga $1.900. Dan setelah didesain seperti itu harganya mencapai $3.000. 2 meja nakas dengan masing-masing dihiasi speaker itu. Kalian hitung sendiri saja harganya. Semua orang langsung tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa meja nakas simpel seperti itu saja harganya selangit? Clara tampak tidak puas lalu dia berkata, kau sedang membual. Aku sama sekali belum pernah mendengar ada meja nakas yang dihiasi secara khusus dengan speaker merek Bose. Sekarang, coba aku tanya kepadamu, meja nakas yang sangat mewah dan mahal seperti itu harus dipasangkan dengan tempat tidur semewah dan semahal apa? Sang desainer mencibir. Kebetulan sekali, ranjang ini memang didesain secara khusus. Dan harga tempat tidur ini bernilai $760.000 per unit. Kasurnya sendiri senilai $350. Ditambah dengan kedua meja nakas itu berarti totalnya $1.550.000. Kalau harga di toko kami $1.880.000. Semua orang mendengar ucapannya langsung gampar. Bualan macam apa itu? 1 unit tempat tidur harganya hampir $2 juta. Sudah hampir menyamai harga 1 unit apartemen saja. Memangnya tempat tidur itu terbuat dari emas? Aku sama sekali tidak percaya tempat tidur dijual dengan harga semahal ini. Siapa yang mau membelinya? Kau membual sampai seperti itu. Apa kau sendiri bisa mempercayainya? Kau mau jual ke siapa tempat tidur dengan harga selangit itu? Sang desainer mendengus dingin. Kamu bahkan sudah menjual tempat tidur yang lebih mahal daripada ini. Sebelumnya ada tempat tidur seharga $3 juta dan itu dibeli oleh Tuan Austin King. Kalian ini sama sekali tidak mengerti bagaimana kehidupan orang kaya. Uang ini bagi kalian mungkin senilai sebuah rumah, tetapi bagi mereka, uang ini hanya uang jajan mereka. Bab 468. Ucapan si desainer ini langsung membuat semua orang terdiam. Kalau Austin King yang membeli tempat tidur dengan harga selangit itu, mereka sama sekali tidak meragukannya. Dengan aset dan harta kekayaan Austin yang sebanyak itu, harga sebuah tempat tidur dengan nilai $3 juta itu sama sekali bukan hal yang aneh. Jangankan $3 juta, kalau harga tempat tidurnya $30 juta pun bukan masalah besar untuk Austin. Dan pada saat ini si Clara dengan enggan berkata, buat apa kau bahas si Austin itu? Memangnya ada berapa banyak Austin di kota Carson? Austin bisa membeli sebuah tempat tidur dengan harga $3 juta, tetapi kan tidak berarti tempat tidurmu ini seharga $2 juta. Sang desainer mencibir. Perabotan yang dijual di Home City kami selalu ditulis dengan harga yang jelas. Sama sekali tidak ada kesalahan harga. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi untuk mencari tahu. Semua orang langsung berseru dengan takjub. Home City adalah tempat yang menjual perabotan rumah terbesar dan terlengkap di kota Carson. Dan semua perabotan yang ada di dalamnya merupakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Sesuai dengan apa yang dikatakan sang desainer tadi, harga yang dicantumkan oleh mereka itu tidak pernah salah. Semua orang langsung saling menatap, dan kali ini mereka baru yakin bahwa tempat tidur itu benar-benar sangat mahal. Akhirnya Clara baru terdiam dan tidak nyinyir lagi. Wajah Hana langsung memucat. Tadinya dia berharap sahabatnya ini akan membantunya mendapatkan kembali gengsinya. Tetapi tak disangka, tempat tidur sahabatnya itu pun tak bisa dibandingkan dengan meja nakas orang. Benar-benar memalukan sekali. Nara tertegun dan dengan resah dia berkata, Tiger, kami tidak bisa menerima tempat tidur yang begitu mahal.
Kembalikan saja tempat tidurnya. Ini terlalu mahal, benar-benar terlalu mahal. Dengan tenang Tiger berkata, harganya tidak sampai 2 juta dolar. Apanya yang mahal? Direktur Su, kau bisa menggunakan tempat tidur ini dulu. Nanti kalau di toko kakak aku sudah ada produk yang baru, aku baru mengirimkan yang baru itu kepadamu. Ayo, beberapa dari kalian naik ke atas dan pasangkan tempat tidurnya. Nara ingin menghentikan, tetapi keburu dicegah oleh Reva. Terima kasih. Sudah larut malam begini. Tiger juga sudah berusaha keras hingga keringat sekujur tubuhnya, ujar Reva. Nara berbisik. Tetapi ini terlalu mahal. Reva terkekeh. Tidak apa-apa. Sejujurnya, kali ini Reva juga agak terkejut. Dia hanya meminta Tiger untuk mengantarkan sebuah tempat tidur biasa saja. Tetapi tak disangka, Tiger malah mengantarkan barang yang mewah seperti itu. Tetapi kalau dipikir-pikir, Tiger memang telah mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Jadi baginya 2 juta hanyalah hal kecil. Bahkan jika Reva meminta dia untuk mengeluarkan 20 juta US dollar pun Tiger tidak akan merasa ragu. Sebenarnya pada saat si tua Genny dan Iqman teman-teman mereka Reva sebuah villa, Tiger sudah berpikir di dalam hatinya, bagaimanapun juga dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibanding si tua Genny dengan teman-temannya. Si tua Genny dan teman-temannya saja telah mengumpulkan puluhan juta untuk membeli villa ini untuk Reva, sehingga sama sekali tak bisa dibandingkan dengannya. Sampai tadi pun dia masih berpikir bagaimana cara dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Reva. Ya, setidaknya tidak terlalu beda jauh dengan si tua Genny. Jadi saat dia menerima panggilan telepon dari Reva, dia langsung bersemangat sekali. Dengan cepat dia langsung meminta kakaknya mengantarkan tempat tidur paling mahal yang ada di tokonya. Direktur Su, kau jangan menolak lagi. Semua barangnya sudah diantarkan ke sini. Kami sudah siap untuk menempatkan tempat tidurnya di kamar yang ada di lantai atas, ujar Tiger sambil tertawa. Dengan enggan Nara mengangguk sambil berkata, Kak Tiger, terima kasih. Tiger buru-buru berkata, jangan sungkan. Kita sudah seperti saudara sendiri. Untuk apa mengucapkan kata-kata sungkan seperti ini? Saudara-saudaraku, ayo ikut aku pindahkan barang-barangnya ke kamar atas. Saat mereka semua baru saja hendak naik ke atas, tiba-tiba Reva mengedipkan matanya pada Tiger. Dan Tiger langsung berkata, tunggu sebentar. Aku mau tanya dulu, siapa orang yang barusan masuk ke kamar itu? Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Semua orang melihat tempat lain seolah-olah tak ada hubungannya dengan mereka. Tiger mengerutkan keningnya dan berkata, apa kalian semua sudah tuli? Tidak ada orang mendengar pertanyaannya. Katakan, siapa yang sudah masuk ke kamar itu? Dan pada saat ini, seorang pria dengan tato di lengannya langsung berseru, sikap macam apa yang kau tunjukkan itu? Hah? Memangnya kalau kau tanya lalu kami harus menjawabnya? Kau pikir kau siapa? Kerumunan orang di sekitar juga ikut-ikutan menatap Tiger dengan jijik. Menurut mereka, Tiger ini tak lebih dari bajingan yang bekerja di perusahaan Nara. Jadi mereka sama sekali tidak menganggapnya dan memandang sebelah mata kepadanya. Bab 469. Hiro dan Hana tempat terkejut. Orang-orang ini memang tidak tahu identitas Tiger, tetapi mereka berdua tahu. Tiger adalah orang yang sama sekali tidak bisa mereka singgung. Tanpa menunggu Tiger menjawab, dengan cepat Hiro berkata, aduh, kalau Tiger bertanya, kalian jawab saja dengan jujur, Kak Tiger. Mereka tidak tahu siapa dirimu, jadi tolong jangan memasukkan ucapan mereka ke dalam hati. Sekelompok orang itu tampak sangat terkejut. Mereka merasa heran mengapa Hiro begitu takut kepada Tiger. Hiro, apa yang sedang kau lakukan? Dia kan hanya manajer kecil yang bekerja di perusahaan Nara saja. Untuk apa kau mempedulikan bajingan seperti dia yang hanya bisa menjilat bosnya? Ujar si pria bertato itu dengan menggerutu. Hiro langsung terperangah. Mana ada orang yang berani berbicara seperti ini dengan Tiger? Kau cepat tutup mulutmu. Apanya yang manajer kecil? Aku kasih tahu kepada kalian. Dia adalah Lord Tiger. Apa kau pernah dengar nama Lord Tiger dari Jalan Selatan?
Di kota Carson, ini siapa yang berani tidak menghormati Kak Tiger? Cepat, kau minta maaf kepada Kak Tiger, ujar Hero dengan panik. Si pria bertato itu langsung berubah ekspresi wajahnya. Tentu saja dia pernah mendengar nama Lord Tiger dari Jalan Selatan. Hero, kau jangan suka bercanda deh. Bagaimana mungkin Lord Tiger dari Jalan Selatan itu bisa ke sini? Tanya si pria bertato itu dengan suara gemetar. Hana menggertakkan giginya dan berkata, siapa juga yang bercanda denganmu? Dia ini benar-benar Lord Tiger dari Jalan Selatan. Kaki si pria bertato itu langsung lunglai dan hampir merosot ke lantai. Lord Tiger, aku benar-benar tidak mengenalinya. Tolong maafkan aku. Si pria itu langsung tampak gemetaran dan tak berkutik. Orang-orang yang berada di sekitar juga langsung terdiam dan wajah mereka memucat. Tiger melirik si pria bertato itu lalu berkata dengan dingin, aku akan bertanya sekali lagi, siapa yang barusan masuk ke kamar itu? Semua orang hanya saling menatap dan masih tidak ada satupun yang berani menjawab. Wajah Tiger berubah menjadi dingin. Oke, nggak ada yang mau jawab kan? Kalau begitu, aku anggap kalian semua pernah masuk ke kamar itu. Dan kali ini, semua orang langsung merasa cemas. Dengan panik, seorang wanita berkata, Lord Tiger, aku belum pernah masuk ke kamar itu sejak tadi. Lalu dengan marah Tiger berkata, kalian pernah masuk? Jadi siapa yang pernah masuk? Wanita itu langsung membeku. Setelah beberapa saat, dengan suara kecil dia berkata, aku tidak tahu siapa yang pernah masuk, tetapi aku benar-benar belum pernah masuk. Tiger memarahi, kalau kau tidak bisa menyebutkan siapa yang pernah masuk ke kamar itu, maka aku anggap kau sudah pernah masuk ke kamar itu. Wajah wanita itu kemudian berubah dengan tajam, lalu tiba-tiba dia berkata, aku tidak tahu siapa yang pernah masuk ke kamar itu. Beberapa dari mereka pernah masuk ke sana, ujar si wanita itu sambil menunjuk ke beberapa orang di sana. Dan beberapa orang ini langsung memaki. Wanita ini juga pantang menyerah. Dia berdebat dengan mereka dan akibatnya terjadilah keributan di dalam ruangan itu. Melihat kejadian itu, Tiger sangat marah. Dia langsung membentak mereka semua. Dasar brengsek, diam kalian semua. Aku akan memberi satu kesempatan kepada kalian sekarang. Siapapun yang pernah masuk ke kamar itu bisa bangkit berdiri sekarang. Kalau tidak, nanti aku akan memeriksanya. Dan kalau sampai ketahuan olehku, aku akan patahkan kedua kaki anjingnya dulu. Dan kali ini tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara lagi. Lalu beberapa orang dari mereka, satu demi satu, bangkit berdiri. Orang-orang ini adalah mereka yang pernah masuk ke kamar tersebut. Beberapa dari mereka tampak ragu tadinya, tetapi pada akhirnya mereka semua bangkit berdiri juga. Karena mereka benar-benar takut kepada Tiger melirik mereka semua. Hanya kalian ini saja yang masuk ke kamar itu? Apa kalian tahu bahwa kalian sudah menodai kamar itu? Alasan kenapa malam ini tempat tidurnya diganti itu karena kalian telah bermain dan menodai kamar itu. Jadi, tempat tidur yang ada di kamar atas tersebut harus diganti oleh kalian semua. Tempat tidur itu harganya sekitar $1.700.000. Kalau dibagi rata, berarti masing-masing dari kalian harus membayar $200.000 per orang. Orang-orang ini langsung menjadi panik dan berteriak, mengapa begitu? Kami hanya masuk dan duduk di dalam saja. Masa harus membayar begitu banyak uang? Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini mah sama saja dengan perampokan. Dengan marah, Tiger berkata,